Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kali ini kita akan membahas mobil yang kira-kira keren nih. Jadi sebelum kita membahas mobil ini, jadi kita memakai gear yang baru. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan dari yang tadinya memakai settingan 30 frame per second. Sekarang pakai berapa om? 50 frame per second. Coba kalian kasih masukan, kira-kira mendingan stay di 30 atau di 50 aja, oke? Ini adalah Toyota Crown seri kode bodi S200 tahun 2008, dimana ini adalah mobil yang sering banget identik dengan kata pejabat, karena memang pada saat mobil ini keluar di generasi tahun 2005 di S180 ya, itu banyak dipakai untuk menteri-menteri pada masa itu. Nah, ini seri S200 di mana sudah ada improvement dari mulai lampu depan belakang dan juga interior yang lebih mewah daripada sebelumnya. Jadi yang generasi S180 lari ke S200 itu ada tengahnya gap, S190 itu dipakai oleh varian Lexus. Nah, ini Crown ini 2008 ini keluar dua versi om, ada yang Royal Salon, ada yang juga yang tipe Majesta atau Crown Athlete. Jadi ini Royal Salon ini tipe yang versi varian mewahnya, bukan yang versi varian sport. Jadi everything is very luxury. Jadi mulai dari logo Crown di sebelah sini, ini identik nih dari Crown zaman dulu pun udah ada logo Crown di sebelah sini. Lalu kita lihat sebelah sini nih om. Kalau kita perhatikan lebih jelas, ini ada defogger dia ini ada logo Crown-nya tuh om ya kan. Terus di bagian depannya kita lihat nih. Nah, ini udah ada logo Crown-nya juga. Jadi tidak ada logo Toyota di mobil ini ya, kita lihat. Lalu di bagian lampu depannya ini lebih ke arah melingkar kayak U gitu, menyatu sama grill, berbeda dengan yang versi varian sebelumnya lampunya lebih gembung dan lebih ke arah lonjong. Kalau ini lampunya lebih kelihatannya kayaknya bagus gitu kan. Udah gitu dia udah dilengkapi dengan AFS, fog lamp-nya juga udah ada. Wah, first impression gue tidak akan menyangka mobil ini harganya sekarang sudah tinggal 300 jutaan. Dan juga kita tahu nyari mobil ini yang kilometernya rendah sulit sekali. Mobil ini baru jalan 66.000 dan interiornya masih very perfect condition. Om Dimas, tolong do your magic. Oke, terus kita lihat dalamnya. Gimana? Udah lihat dari hasil karya shootnya Om Dimas? Keren ya mobilnya ya. Nah, kita lihat nih. Pertama kali lu masuk mobil ini nih, lihat. Warna kayunya itu kayaknya kayu mahal nih Om. Kayunya warnanya ke arah coklat, kemerah-merahan. Sudah gitu dia punya TV-nya besar. Di era 2008 TV sebesar ini tuh udah sangat sesuatu yang mewah lah. Kita lihat di bagian sininya juga. Sini Om. Nah, di bagian sininya juga udah ada speaker di keempat kiri kanan, jadi setiap penumpang mendapatkan dua speaker persis di atas kuping dia John. Lu bayangin John, mobil apa yang ada speaker di sini? Nggak ada John. Ini Crown memang dibikin very premium sound dan juga dia sudah dilengkapi dengan Bluetooth. Hanya saja kita perlu sedikit trik untuk mengaktifkan Bluetooth dia, karena dia ada Bluetooth versionnya masuk ke telepon only atau masuk ke multimedia only. Jadi ada salah satu settingannya, nanti kita coba kulik ya sambil kita bawa jalan. Sebelum kita bawa jalan, kita lihat dulu di bagian depan ini, kita lihat sini om, dikit deketan. Ini untuk ngatur seat belakang, ini untuk ngatur rear reclining. Ini biasa ya, auto, ini buat atur spion, biasa lah. Nah, ini ada cruise control. Sayangnya cruise control dia itu belum adaptif cruise control. Jadi dia masih cruise control biasa yang konvensional. Karena dia punya adaptif itu hanya ada di versi varian hybrid di tahun 2009 ke atas. Oke. Terus kita lihat di bagian setirnya om. Kenapa gue yakin kilometernya masih oke om? Nih, lihat sini. Jadi ini bahannya warna coklat seperti ini. Nih kan gue sering jelasin kalau di Alphard CBU itu, ini bahan nggak bisa diganti nih om. Jadi kalau di retrim, pasti gantinya hitam. Sedangkan ini warna coklat. Jadi ini setir masih bawaan pabrik. Ininya juga belum botak. Joknya juga masih oke ya kan. Kalau jok kayaknya nih udah agak sedikit di repair nih. Kalau in my opinion ya. Terus kita lihat di bagian sini om. Wow. Rasanya tuh mewah banget om. Ika kimochi ya kan. Terus ada logo Crown di sini, udah gitu. Nah, ini dia udah ada kamera samping. Hanya ada di sebelah kiri ya. Jadi di depan nggak ada. Jadi dia kameranya hanya ada di kiri dan di belakang.
Wah, audionya sayang sekali gue tidak bisa diimplementasikan di video, padahal ini audionya wahid banget. Jadi treble, bass, mid, semuanya terasanya tuh bener-bener cukup, tidak berlebihan treble-nya, tidak berlebihan bass-nya. Kayaknya tuh bener-bener memang didesain untuk duduk di mobil ini. Di semua bangku kursi penumpang maupun supir, itu semuanya rasanya audionya enak dan pas. Jadi boleh dibilang ini memang mobil yang memanjakan driver dan juga orang di belakangnya. Jadi memang mobil ini selain driver oriented untuk orang-orang yang demen pakai mobil sedan mewah, ini juga berlaku untuk orang yang demen disupirin dengan sedan yang berkualitas premium. Jadi ya boleh dikatakan ini top of the levelnya Toyota ya. Setelah ini kan udah naiknya langsung ke Toyota Century, di mana Century sendiri itu udah kelas sultan lah, John. Nah, ini dia ada kompartemen yang bisa dibuka dari kiri dan kanan. Kompartemen yang bisa dibuka dari kiri dan kanan ini ciri khas salah satu Toyota premium. Biasanya ini ada di Alphard versi varian yang udah facelift yang baru, dia udah model begini ANH30. Nah, di bagian sininya kita lihat dia ada. Jadi gue pertama kali masuk, hal pertama begitu dapat mobil ini gue pengen nyobain audionya kan. Gue cari mana nih buat masukin CD. Ternyata gue kira kan layarnya bisa turun. Enggak, ternyata layarnya untuk masukin CD ada di sini dengan juga mini disc. Di sini udah lengkap. Dia jadi ada HDD aux seperti Alphard dan Land Cruiser 200 pada tahun ini juga yang masuk melalui jalur CBU. Untuk climate-nya di sini kita setel. Climate-nya sendiri itu bisa berbeda dari depan dan belakang. Nanti kita duduk di bagian belakang. Sebelum kita ke belakang, kita lihat yang ininya dulu ya. Nih, cara nyetel Bluetooth nih. Ini kita tekan yang kedua dari sebelah kiri. Kemarin juga ada bikin Alphard, kayaknya ada kesalahan nih. Jadi harusnya bukan di menu yang pertama, menu yang kedua nih. Kedua ini ada Bluetooth juga, tapi ini Bluetooth telepon. Kita buka yang ketiga. Nah, ini baru Bluetooth yang ini, ya kan? Kita baru konekin. Kita mau cari yang mana? Kalau udah penuh nih, ini kan penuh nih, cuman maksimal 2. Kita dilihat dulu dia punya ini. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Tinggal kalian cari aja nanti. Nah, nih, tinggal dikonekin di sini. Kita masukin handphone kita ke sini, ntar langsung auto connect ke sebelah sini. Oke. Terus di bagian depan juga udah ada heater dan cooler seat kiri dan kanan yang sangat berfungsi dengan baik nih. Dashboardnya lebar, udah gitu. Pada tahun 2008 mobil-mobil yang menggunakan double stitching di sini dengan kulit itu bisa dihitung pakai jari, Om. Jadi boleh dibilang, wow, keren deh, wahid. Ini lampunya jangan diganti LED, udah bagus nih, udah biarin gini aja nih. Jadi kesan mewahnya masih dapat. Terus di sini ada kayak Land Cruiser punya unique SOS button. Sunroofnya cuma sekali pencet udah bisa. Kok gue jadi jelasin tombol sih? Nah, ini di sini kita lihat sekilas memang kayaknya tuh kayak Camry ya, tapi ya ini versi Camry mewahnya ya, Toyota Crown ya. Apa sih Om sebenarnya yang membuat mobil ini susah untuk cari yang kilometer kecil? Kebanyakan mobil ini dipakai oleh petinggi-petinggi pemerintahan, udah gitu dipakai oleh petinggi-petinggi perusahaan-perusahaan besar. Jadi rata-rata mereka itu bukan dipakai untuk disimpan. Pakainya harian di dur, karena tahu enak sekali di mobil. Jadi misalkan gini, rumah kita di Jakarta, ada orang punya plantation atau mungkin pabrik di Karawang sana. Mereka tinggal duduk di belakang dengan supir, tidur di mobil, John. Ya nggak? Ini kita lihat nih. Ini posisi depan ini udah mundur banget nih. Kita masih bisa pegangan sini. Joknya bisa di reclining. Ya kan? Nih, lihat, bisa diturun naikin dari sini. Oke. Dan di sini juga udah ada pengaturan untuk rear AC purifier. Ternyata dia di belakang tidak bisa nyetel climate, hanya bisa untuk nyetel temperatur. Oh, bisa deh, sorry Om. Off, mode. Di sini bisa, ntar kita coba dari sebelah situ. Ini untuk pengaturan audio. Jadi audio kita bisa setel dari belakang untuk power, modenya mau apa, channel, tune, track, volume. Di sini semua. Dan di sini ada heaternya juga. Ditambah nih kita bisa. Nah, jadi dia punya reclining seat punggung itu bisa disetel 1 dan 2. Jadi misalkan lu pengen tidur, yang temen lu nggak kepengen juga bisa, ya kan? Udah gitu di sini udah ada illuminationnya nih Om. Ganteng Om, ini mobil asli. Ganteng, parah. Jadi boleh dibilang, wih, Crown itu tuh bener-bener definitely the real premium sedan yang bisa lo afford gitu kan. Jadi
kalau lo mungkin bilang beli baru ya, harga ini kan hampir sama kayak Land Cruiser Om. Mungkin orang untuk beli ini berpikir dua kali, karena kita tahu depresiasi Toyota Crown ini nggak kayak Land Cruiser di Indonesia. Jadi orang beli udah pasti rugi. Jadi kalau kita beli udah harga segini ya udah tinggal dinikmatin aja kan. Dengan harga di bawah 400 juta sedikit, lo bisa naik mobil sedan yang lebih mewah dari ini, mungkin S-Class W221. Tetapi kita tahu S-Class itu maintenance parts-nya sangat tinggi sekali. Sebentar-sebentar visit workshop, sebentar-sebentar visit workshop. Ya tapi semua ada di pilihan lah. Mobil Jepang tidak bisa senyaman mobil Eropa. Tapi mobil Jepang yang ini minimal bisa menyamai mobil Eropa. Oke? Bagasi belakangnya. Nah, ini lega ya, cukup lega. Terus dia udah masih ada tulisan Jepang ciri khasnya. Ini lucu nih segitiga ininya. Kok begini? Oh, jadi ini kalau misalkan darurat, bagasi harus dibuka nih Om. Ininya nggak bisa dicabut. Sampai tutupan kompartemen bagasi ban serepnya aja ada plastiknya lagi nih, hard plastik. Tulisan Jepangnya kan masih. Biasanya kan langsung pakai kayak apa partikel-partikel MDF gitu kan. Nah, ini semuanya dimanjain Om. Sampai lo mau nutup bagasi aja ada tutupannya. Vakum nggak ya? Oh iya, vakum. Oke, di bagian samping sini kita lihat. Nih. Knalpotnya kiri kanan, dia V6 3000 cc, 251 horsepower, tenaganya jos. Wow, terus dia punya ada rear defoggernya di kiri dan kanan. Ini kalau gue bilang jangan dipakein body kit, jangan diganti pelek gede, udah pakai begini aja udah nyaman banget. Jadi kalau kalian berpikir untuk dimodifikasi, sayang kalau lu mau modifikasi yang hancur-hancuran, lebih baik lu beli yang kilometer tinggi aja. Kalau yang ini buat dinikmatin, John. Oke? Terus di bagian lampu belakangnya juga sudah berbeda dari yang tahun 2005 yang versi S180, yang ini udah full LED dari atasnya. Lalu dia sudah terbagi menjadi 3. Nah, jadi ada sedikit smoke di bawahnya yang membuat mobil ini tampil lebih muda dibandingkan kakaknya yang sebelumnya ya, generasi S180. Kalau gua nggak kasih tau lo harganya, menurut lu berapa Om harganya? 1 miliar ya? Iya. Ya kan, gila ya, kayak masih jos gitu loh. Pintunya vakum nggak ya? Vakum Om. Pintunya vakum nggak? Vakum. Wih, vakum John, vakum ya kan? Makanya gue bilang, hanya mobil ini yang bisa menyamai S-Class, vacuum door. Cuman dia sayangnya nggak air suspension. Oke, kita ada di bagian samping supir. Biasa nih, bekas sebat-sebat semi pejabat Om. Ada wellernya. Zaman sekarang udah nggak boleh lah pakai gini-ginian kalau kalian memang nggak ada kepentingan kan Om ya. Kita harus menghargai pengguna jalan lain lah. Jangan sampai kita meminta diprioritaskan sampai merugikan orang lain. Tapi ya semua berbalik ke pendapat masing-masing lah. Ini kompartemennya juga bisa dibuka. Udah yuk, cobain yuk. Udah nggak tahan nih pengen nyobain. Yom. Oke, kita akan rolling shot lagi. Kita udah di dalam mobil lagi rolling. Nah, ini wah, nyaman nih. Ini biasanya jalan gelombang di sini berasa nih. Widih, kagak ada rasa, John. Terus setirnya itu gedenya tuh gede mobil mewah gitu kan. Driving positionnya juga enak. Ini setirnya bisa telescopingnya elektrik. Terus menunya di sini tuh kayak lu nggak effortless banget buat ngerubah-rubah kayak climate, kayak ngerubah audio. Jaraknya tuh deket banget gitu kan. Udah gitu kita lihat di bagian AC-nya nih. Jadi ciri khas Toyota Crown. Tadi Om Dimas salah. Ini Om lihat Om. Lo mau goyangin sendiri kan? Iya. Swing mode on. Dia bergoyang mengikuti angin, John. Sadis ya. Iya. Jadi itulah dia. Inilah namanya Toyota Crown. The best that Toyota ever made in Toyota Premium Sedan yang memang bisa dinikmati oleh publik. Jadi kalau kita bicara Toyota Century kan, ya itu udah overpriced lah ya. Itu mungkin sebenarnya Toyota Century itu dibuat untuk kekaisaran Jepang. Sebenarnya tujuan utamanya kan.
Cuman ada sebagian yang dibikin untuk publik, cuman kan memang jumlahnya nggak banyak. Kalau kita bicara yang mass global production, Toyota Crown tetap dari dulu. Sayangnya memang Toyota Crown itu, yaitu karena memang identik dengan mobil pimpinan perusahaan, rata-rata begitu dijual pun karena memang udah habis ya masa pakainya. Iya, makanya kondisinya banyak yang babak belur. Cuman tidak bisa dipungkiri masih banyak juga yang kondisinya masih kayak gini, Om. Jadi makanya gue bilang kalau dapat begini, sayang kalau sampai harus dirubah pelek gede gitu-gitu, wah sayang deh, Om. Oke. Terus kita lihat di bagian sininya nih, tadi Bluetooth udah kita coba sambungin. Ini dia udah di tahun 2008 udah ada model Ion Plasma Cluster juga di sebelah sini. Lalu swingnya bisa kita matiin juga di sini. Terus pixel dari LCD-nya tuh kayaknya bagus, Om ya. Di tahun 2008 nih kayaknya bikin begini nih nggak gampang nih, Om ya kan. Dan ini mungkin material zaman dulu. Mungkin zaman sekarang tinggal di bawah 10 juta bikin ginian ya. Zaman dulu bisa 40 juta bikin layar segede gini. Kacanya sayang nih belum double glass. Kalau LX570 kan ada double glass. Tapi despite of the double glass, kekedapan ini mobil udah pol deh, udah mantap dan no issue yang lu harus kayak lu tambah peredam lagi gitu-gitu kayak nggak perlu. Terus dia punya rem tangan untuk rilisnya ada di sebelah kiri, beda sama Mercy di sebelah kanan. Jadi cukup unik diinjak. Dan diinjaknya juga bukan kayak bunyi yang kerak gitu, dia gitu. Halus John. Nah, memang kalau warna beige gini agak susah untuk dirawatnya ya. Jadi kita harus ekstra hati-hati untuk ngerawat interior warna mobil beige begini. Jadi kalau bisa jangan sampai beige ini tuh terluka, istilahnya kayak lu kotor atau gimana kan, kalau bisa cepet-cepet dibersihin. Ini setirnya juga enteng nih, Om. Jadi menurut gue kalau gue belum punya anak sih, masih baru married gitu, kayaknya gue enak demen pakai ini kan. Terus gue kalau punya supir yang standby di rumah, gue akan beli nih Toyota Crown karena gue bisa nikmatin enjoy berdua bini. Udah gitu di belakang duduk juga enak kalau punya supir kan. Tapi kalau gue kan sekarang posisinya gue, bini, anak 2, belum ada suster, kayaknya kan sayang. Suster masa duduk belakang gitu kan. Kayak naik Alphard kan suster yang nikmatin pilot seatnya kan. Bini gue nggak mungkin dong. Bini gue duduk di pilot seat, suster di depan, gue canggung dong. Masa gue ngobrolnya sama suster ya kan, nggak mungkin. Jadi gitulah Jan. Jadi kalau bisa kita beli mobil harus sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita beli itu hanya buat keinginan ya. Kalau bisa keinginannya 30%, kebutuhannya 70%. Kecuali kita memang ada demanding lebih, ya ada duit budget lebih buat mencukupi keinginan kita, ya nggak apa-apa. Oke, sekian dan terima kasih dari vlog kali ini Toyota Crown S200 2008 ini. Buat teman-teman yang berminat, harga mobil ini di Lego di bawah 400 juta sedikit. Buat yang berminat bisa hubungin nomor ini, Henry atau Ben. Oke, Om tolong kasih nomornya ya, karena banyak yang komplain nggak ada nomornya di deskripsi. Siap. Oke, thank you semua teman-teman, bye-bye.